Halo, perkenalkan nama saya Rulov Talane dengan NIM 67 2018 405. Di sini saya akan mendemokan hasil kerja kelompok Samsung Text, yaitu kami membuat web dengan API dari Raja Ongkir yang berguna untuk mengecek ongkos kirim. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari web yang kita buat. Web yang kita buat ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP atau PHP natif. Bisa dilihat di sini ada pilihan kota atau kabupaten asal, kemudian provinsi tujuan, kota atau kabupaten tujuan, kemudian kurir. Kurirnya ini sendiri ada 3 pilihan, JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Di sini kita hanya memakai 3 kurir karena kita hanya menggunakan versi yang starter. Untuk berat bisa dimasukkan sama user juga. Kemudian untuk ini ada cek ongkir. Oke, langsung aja kita demokan. Misal dari Bandung, kita pilih lokasi provinsi tujuannya, misalnya Jawa Tengah, kita kirim ke Salatiga. Oke, kemudian kurirnya kita pakai JNE aja. Kemudian beratnya misalnya 1000 gram. Nah, bisa dilihat di sini ada hasil, kemudian Bandung ke Salatiga. Ini untuk notif agar si usernya tahu kalau Bandung ke Salatiga dengan berat 1000 gram, kurir JNE. Nah, di JNE ini ada 2 pilihan yang disediakan oleh Raja Ongkir, yaitu Oke sama Rek. Yang jenis layanannya Oke itu estimasi day 4-5 hari dengan tarif 24.000, dan yang reguler itu 3-4 hari dengan tarif 28.000. Nah, kurang lebih demo TR3 Samsung Text seperti ini. Berikutnya penjelasan untuk source code-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cek kabupaten dan cek provinsi. Nah, di cek kabupaten di sini kita ada variabel provinsi /id sama dengan $get. Ini ada dua variabel. Nah, di sini ada prop/id. Nah, di sini juga ada $URL juga. Ini variabel juga. Nah, sama dengan URL init. Nah, fungsi dari URL ini itu adalah mereturn atau merequest fungsi satu opsi parameter. Nah, jadi karena kita memakai bahasa PHP, prinsip dari PHP adalah yaitu one to one, yaitu mapping di mana satu opsi skripsi bisa dilakukan dalam satu baris. Nah, jadi curlove URL ini. Nah, di sini ada beberapa sintak, yaitu kayak curlove URL. Curlove URL ini ya fungsinya itu mengatur URL akan yang dipakai. Nah, kita akan pakai HTTP, mengambilnya kan dari HTTP API Raja Ongkir. Ini API-nya. Terus rajaongkir.com starter dan seterusnya. Nah, di sini ada curlove macredir. Nah, itu digunakan untuk menentukan banyaknya predict yang dapat dilalui oleh URL. Jika kita mindsetnya dengan nilainya 10, maka setelah 10 redirect URL ini tidak akan mengikuti redirect selanjutnya. Nah, gitu. Terus di sini ada curlove timeout yang digunakan untuk menentukan berapa lama eksekusi request URL-nya. Nah, berapa lama mereka akan mengeksekusi datanya gitu. Terus
Nah, jika kita set nilainya terlalu kecil, nah dapat menyebabkan halaman yang lambat loadingnya menjadi tidak lengkap tertangkap URL. Nah, digunakan untuk memecahkan kode atau mengubah objek JSON menjadi PHP itu. Oke. Seterusnya ada curl return transfer. Nah, ini ya. Nah, fungsinya itu di situ itu mengembalikan hasilnya dalam format string ke dalam variabel alih-alih mencetaknya ke browser gitu. Terus timeout udah. Nah, kita kembali ke sini. Di sini ada variabel response juga. Ini ada URL accept. Nah, ini fungsinya itu mengeksekusi resort script URL yang telah diinisialisasi. Fungsi ini memakai satu parameter dan mengembalikan return dalam bentuk boolean. Gitu ya. Di sini ada URL-nya dari yang kita buat di variabel atas tadi, mengambil datanya situ. Ini menampilkan close. If ini jika ada yang error, dia akan muncul URL error gitu. Oke, ini perulangannya. Nah, datanya ini data, ini JSON. Kita memakai JSON /decode dan mengambil datanya di respon. Oke, di cek provinsi sama, dia akan menampilkan provinsi tujuan yang ini EXO ini, terus pilihan. Nah, kurang lebih itu yang di kabupaten, provinsi, dan tujuan. Tuh 2, 3 nih. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan di shortcutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cek ongkir. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sevin Rerunayungka, NIM 67 2018 412. Nah, di cek ongkir ini sendiri, ini untuk menentukan hasil dari harga ongkir kirimnya, kemudian estimasinya, kemudian apa aja sih yang tersedia untuk pengirimannya. Nah, di sini digunakan 4 variabel. Yang pertama ada asal, ID kabupaten, kurir, dan berat. Nah, masing-masing variabel ini nantinya akan mendapatkan nilai dari indeks. Nah, ketika nanti user input untuk kabupatennya, kurirnya, asalnya, nanti nilainya akan masuk di cek ongkir di sini. Kemudian di bagian ini, nah, di sini adalah bagian inisialisasi. Nah, di bagian inisialisasi sini ditentukan URL yang dipakai. Nah, URL ini fungsinya nanti untuk menentukan kira-kira requestnya itu mau dikirim kemana. Nah, dalam kasus ini kita bakal kirim requestnya itu ke API dari si Raja Ongkir. Terus kemudian di sini juga kita menggunakan metode yaitu POST. Nah, kenapa metode POST yang digunakan? Karena POST ini fungsinya untuk mengirimkan request ke server. Nah, kita kan mau kirim nih request kita untuk ngolah data ID kabupaten, kurir, berat, biar kita tahu ongkos kirimnya berapa. Kayak gitu. Terus kemudian kalau untuk si URL OPT post file ini, fungsinya sendiri itu buat bentuk kira-kira tuh ntar bakal dikirim ke servernya itu kayak gimana. Nah, kalau misal origin kan di servernya itu nanti tuh nilainya masuk tuh dari variabel asal. Di sini saya mau nunjukin. Nah, biar kita mudah untuk melihat bentuk JSON-nya. Nah, ini kan nanti dikirimnya itu dalam bentuk origin. Nah, originnya tuh ada kayak gini, detailnya, kayak gitu dan sebagainya. Terus kemudian di sini juga ada array. Nah, array-nya ini fungsinya itu buat ngebentuk header-nya, buat dikirim nanti ke server. Nah, array-nya ini ada dua isinya. Yang pertama content type. Content type-nya ini isinya tuh aplikasi untuk URL encode. Kemudian ada key. Nah, key di sini fungsinya itu
buat hubungin ke API dari si raja ongkir. Ibarat kayak buat loginnya lah ke raja ongkirnya. Terus di sini kita bakal eksekusi dari bagian initialisasi yang di atas. Nah, di sini kan kita bakal gunain si URL exec. Maksudnya kita bakal eksekusi dari data di $URL yang ada di sini nih. Nah, kalau datanya udah dieksekusi, kita bakal simpan di variabel $respond. Tapi kalau misalnya di sini ada error, kita gunain si URL error. Nah, fungsinya itu sendiri buat ngecek kira-kira di $URL ini di bagian sini dari semua ini tuh ada error nggak? Kalau misalnya ada, nanti tuh dimasukin ke dalam si URL ke dalam variabel $R-nya. Terus kita tutup eksekusinya nih. Nah, misalnya kalau if misalnya dia error, dia bakal nampilin errornya itu di mana, di bagian yang mana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak error, maka variabel respon tadi hasil simpanan dari eksekusi si URL ini bakal masuk ke JSON.code. Maksudnya nih di decode supaya bentuk JSON-nya itu diubah ke dalam bentuk PHP. Nah, kalau hasilnya udah diubah ke dalam bentuk PHP, bakal disimpan di data. Jadi data itu hasil dari eksekusi $URL yang disimpan dalam bentuk PHP-nya, kayak gitu. Nah, kalau di bagian bawah ini tuh sebenarnya buat tampilan di sini. Nah, kan di tampilan di situ jelasin dari Jogja ke Denpasar, kayak ngasih keterangan gitu loh untuk hasilnya. Nah, di tampilan di sini itu buat ngasih keterangan. Ini kan Edco nampilin data dari Raja Ongkir di bagian origin detail city name. Nah, maksudnya dia tuh mau nampilin alamat pengirimnya, kota pengirimnya itu dari mana, kayak gitu. Kalau di contoh ini origin detailnya kan di sini nih. Nah, itu tuh dari city name-nya Yogyakarta, kayak gitu. Makanya tampilannya di sini tuh Yogyakarta. Terus dijelasin lagi ke Enco nunjukin ke kota tujuannya, kayak gitu. Terus nunjukin juga beratnya berapa, sama nunjukin juga kurirnya dipakai apa, kayak gitu. Kalau untuk berat dan kurirnya itu diambil dari atas ini. Nah, terus bakal dilakukan pengulangan nih untuk ngolah datanya. Nah, pengulangan ini berapa banyaknya itu sesuai dengan jumlah data yang ada di API Raja Ongkirnya tadi. Tuh. Kalau udah, bagian sini itu fungsinya paling untuk tampilan dari tabel hasilnya di sini, tampilan tabel hasilnya. Nah, kalau di sini kan kayak ada nomor, jenis layanan, ETD, tarif, kayak gitu. Nah, terus untuk pengulangan berikutnya di sini, itu tuh mau ngulangin buat nampilin hasil di sini. Nah, itu juga banyaknya itu sesuai dengan data yang ada di API. Nah, terus di sini itu bakal nampilin hasilnya nanti. Yang pertama, nah ini kan nunjukin ke service. Nah, di service ini kalau kita lihat itu tuh di sini tuh service-nya tuh ada apa aja. Nah, service-nya tuh ada oke, terus kemudian rek. Nah, makanya tampilan di sini itu dia ada oke, kemudian ada rek. Nah, sedangkan di tampilan kedua itu dia bakal nunjukin Raja Ongkir, result, kemudian cost, description. Nah, maksudnya itu kalau kita lihat dia bakal masuk ke Raja Ongkir, terus dia bakal masuk ke result, masuk ke cost. Nah, ini kan masuk ke result, terus masuk ke cost-nya. Nah, di cost-nya ini dia mau nunjukin description-nya. Description-nya ada apa aja? Nah, description-nya tuh ada ongkos kirim ekonomis, kemudian kalau RG itu layanan reguler. Nah, tampilannya kalau di hasilnya tuh kayak gini. Ongkos kirim ekonomis, layanan reguler, kayak gitu. Gitu juga kalau kita pengen nampilin estimasi pengiriman harinya, ETD-nya di sini. Nah, yang terakhir itu, yang bakal ditampilin itu adalah hasil formatnya buat value atau ongkos kirimnya itu berapa, kayak gitu. Nah, ini semua hasilnya nanti bakal tampil di sini, kayak gini. Bakal nentuin jenis layanannya dapatnya apa aja, kemudian ETD-nya dapat apa aja, tarifnya berapa aja, menyesuaikan dari kabupaten asal, terus ke
berdasarkan provinsi tujuan, terus kabupaten tujuan, kayak gitu. Untuk materi selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Rexi Gideon dengan NIM 672018-434. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang index.php-nya. Nah, untuk index.php ini kita menghubungkan ke semuanya. Nah, di sini pada awalnya kita menggunakan bahasa HTML. Di sini pada head kita menggunakan title dengan Samsan Teh Ongkir. Lalu kita menambahkan icon dengan image yang sudah kita taruh di folder aset. Nah, sehingga sudah ada iconnya dan juga title-nya itu sendiri. Nah, di sini kita juga menggunakan query dan bootstrap agar tampilannya itu lebih rapi. Nah, selanjutnya untuk body, di sini kita menggunakan container untuk memasukkan image yang nantinya akan menjadi logo. Nah, di sini. Ini untuk logo Samsung Teh. Lalu, di sini kita juga menggunakan bantuan class panel heading untuk judulnya ini sendiri. Cek ongkos kirim yang nantinya tampil di sini. Lalu untuk kontennya itu, konten API kita menggunakan bantuan class panel body. Nah, di sini terdapat codingannya untuk API. Nah, untuk codingan ini karena kita menggunakan bahasa PHP, kita dapatkan di sini pada contoh request. Nah, karena kita pada awalnya untuk kabupaten atau kota, maka kita pilih yang di city dan bahasa PHP. Selanjutnya, di sini juga URL-nya yang sudah tersedia di website-nya yaitu, dan API key kita ganti sesuai dengan yang ada di akun kita masing-masing. Lalu, di sini juga pada si URL OPT ini, banyak ini kita menggunakan URL set opt array, sehingga opsi-opsi dari URL itu bisa lebih mudah. Jadi terdapat banyak di sini. Nah, lalu di sini kita menggunakan bantuan URL exec untuk mengeksekusi dan juga URL error untuk mengubah pesan errornya itu menjadi string. Lalu di close. Nah, pada indeks ini kita juga menambahkan untuk yang tampil di websitenya itu. Di sini kita menggunakan class form group untuk formnya itu yang nantinya tampil di website. Berarti di sini. Nah, ini CSS dengan bantuan Bootstrap, tapi kita menggunakan garis miring karena dia masih dalam lingkup PHP. Maka dari itu untuk CSS-nya ini kita menggunakan garis miring pada kelasnya. Lalu setelah class form group, kita menambahkan label untuk kata kota atau kabupaten asal yang nantinya tampil di sini. Lalu kita juga menggunakan option yang nantinya tampil di sini, pilih kota asal. Nah, selanjutnya di sini di data JSON_decode ini untuk mendekripsi. Nah, di sini juga terdapat fungsi perulangan dari 0 sampai jumlah dari datanya itu yang tadi di sini. Raja ongkir dan results. Nah, ini akan bertambah terus. Nah, kenapa kita memilih raja ongkir dan results? Ini berdasarkan yang ada di API-nya itu. Karena kita ingin kota atau kabupaten, maka kita melihatnya di sini. Nah, ini kita membutuhkan raja ongkir dan juga results. Selanjutnya, di sini nantinya dia akan dioperasi, di echo. Nah, di sini dispesifikasikan lagi menjadi city underscore ID. Berarti dari results ini menuju ke city_id ini. Nah, ini untuk yang kota atau kabupatennya. Nah, untuk provinsi sama kurang lebih seperti yang sebelumnya untuk kabupaten atau kota. Ini kita copy juga dari websitenya.
menggunakan inisialisasi, lalu menggunakan URL set opt array untuk menampilkan opsi-opsi URL ini yang banyak ini. IP key-nya diganti, lalu eksekusi dan juga menampilkan string untuk pesan errornya ini. Lalu di sini juga kita menggunakan form group dan label untuk provinsi tujuan. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan option pilih provinsi tujuan untuk menampilkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu di JSON underscore decode dalam variabel data untuk mendekripsi sama seperti yang tadi, sehingga di sini juga dilakukan perulangan raja ongkir dari 0 sampai banyaknya raja ongkir dan results dan bertambah. Nah, di sini yang membedakan dari yang sebelumnya itu karena yang tadi kita tujuannya itu kota atau kabupaten, maka di sini kita ketika itu provinsi maka kita lihat di dokumentasi API-nya ini di response. Nah, kita membutuhkan raja ongkir dan juga results-nya ini. Nah, kita di sini mengambil province underscore ID. Sehingga menuju ke sini. Nah, demikian untuk index.php yang bagian awal. Untuk line berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rula. Terima kasih. Oke, langsung saja saya menjelaskan bagian saya, yaitu untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, itu source code-nya seperti ini. Kita buat div class dengan form group, kemudian label for kabupaten dengan tulisan kota atau kabupaten tujuan. Sehingga nanti ketika user masuk, user tahu ini, oh ini kita masukkan kota atau kabupaten asal. Seperti itu. Kemudian select class itu form control, kemudian ID sama name-nya itu kita kasih nama kabupaten. Kemudian selanjutnya itu kita membuat form untuk kurir. Nah, ini label for kurir dengan tulisan kurir agar si user tahu kalau mereka sedang memasukkan pilihan kurir. Kemudian select. Nah, di select ini ID-nya itu kurir dan name-nya kurir. Nah, ya, di select ini ada 3 option. Option value itu JNE, Tiki, Post. Nah, di sini kita hanya 3 pilihan karena kita menggunakan API Raja Ongkir yang versi starter. Nah, yang starter ini dia hanya mendukung JNE, Pos Indonesia, dan Tiki. Jadi hanya kita menampilkan 3 aja. Kemudian kita buat div class, form group, kemudian label for berat dalam satuan gram. Di sini berat gram. Kemudian input class form control, kemudian ID dan name-nya itu berat dengan tipenya itu teks. Jadi kita masukkan inputan. Kemudian value-nya 1000. Nah, kenapa value-nya 1000? Karena kalau kita misal mau mengirimkan barang, nah itu minimal ongkos kirim minimal beratnya itu 1000. Meskipun kita kirim hanya 500 gram, itu tetap dihitung 1000. Atau bisa dibilang 1 kilo, seperti itu. Kemudian ini untuk buttonnya, button sukses dengan ID-nya cek, tipenya itu submit. Kemudian ini tulisannya cek ongkir. Selanjutnya itu div class untuk tampilan ini cool MD8. Nah, cool MD8 itu seperti ini. Sabar. Nah, ini kalau nggak salah ini cool MD4. Jadi dia tampilannya di sebelah sisi kiri. Nah, cool MD8 dia ambil posisi dari bawah sini sampai di ujung sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ya ini H3 untuk hasil tulisannya agak besar. Kurang lebih seperti itu. Div ID ongkir. Selanjutnya itu script type-nya itu text atau JavaScript dengan variabel dokumen, kemudian ready function, kemudian variabel, kemudian ini kita pakai jQuery provinsi yang tadi udah dijelaskan sama teman saya di atas.
Kemudian variabel provinsinya itu diisi sama jQuery. Nah, kemudian ini ada Ajax. Nah, Ajax ini untuk apa? Nah, Ajax ini tipenya itu get. Kemudian dia URL, dia ambil datanya itu dari cek kabupaten yang tadi sudah dijelaskan sama teman saya juga. Kemudian data prof ID, dia ambil data provinsi ID. Kemudian nah ini tadi Ajax ini gunanya untuk contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita belum memasukkan kota kabupaten asal dan provinsi tujuan, nah itu kota kabupaten tujuan otomatis belum ada optionnya atau nggak ada pilihannya. Nah, setelah kita masukin Aceh Barat misal, kemudian ke Maluku, nah itu baru ada option pilihan kota tujuannya. Nah, itu jadi dia secara otomatis mereload atau refresh, tapi secara background. Jadi kita nggak perlu refresh di atas ini lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang cek, nah yang cek ini itu dia mempunyai 4 variabel. Itu asal, jQuery asal, kemudian cup dengan jQuery kabupaten, kurir dengan jQuery kurir, dan selanjutnya. Nah, untuk di Ajax-nya itu tipenya post. Nah, jadi nanti inputan dari user itu kita akan kirim ke localhost 222 cek ongkir. Nah, dia kirim ke sini, terus nanti di sini yang seperti teman saya jelaskan, dia akan proses. Kemudian dia proses itu kabupaten ID, kurir asal yang telah diisi sama user. Setelah itu nanti dia akan menampilkan di bawah sini. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nomor, jenis layanan, estimasi day, kemudian tarif. Nah, kurang lebih seperti itu untuk TR3. Tugas pembuatan video untuk upload ke YouTube ini. Jika ada salah kata, kami sekelompok minta maaf. Terima kasih untuk pembelajaran selama 1 semester KYR. Sekian dan terima kasih.